Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat datang di perkuliahan character building ya, perkuliahan yang kalian nanti-nantikan gitu kan. Mungkin karena saking easy-nya perkuliahan ini. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan kalian juga siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Because there is no meeting, nggak ada meeting, tapi tetap aja ada beberapa activity yang akan kalian lakukan. So, please bisa langsung kita cek agenda pada hari ini ya. Saya share screen dulu. Nah, di sini yang udah kalian lihat ya, jadi di PPT ini saya udah nyiapin ya teman-teman, ada satu materi yang bisa kalian kunjungi the whole package di link ini gitu, tapi kalian akses link ini juga nggak apa-apa gitu, jadi kalian bisa belajar pakai apapun ya. Terus nanti activity yang kedua adalah kalian menuju ke Google Jamboard, nanti juga akan saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah kalian menuju ke ruang diskusi, karena di situ seperti biasa ya, yang udah pernah saya bilang sebelum-sebelumnya bahwasanya di perkuliahan character building ini akan memanfaatkan fitur ruang diskusi di My Best. Jadi nanti setelah kalian ke Google Jamboard, kalian ke ruang diskusi My Best. Dan yang keempat adalah menyelesaikan tugas pertemuan 3. Banyak ya Bu ya hari ini tugasnya. Iya benar banget, banyak banget hari ini tugas ya, tapi tenang aja yang bisa kalian tahu untuk tugas pertemuan 3 ini bisa kalian kerjakan itu seminggu gitu untuk durasi waktunya. So, without any further ado ya, langsung aja kita ke meeting yang pertama. Meeting ketiga ya. Oke, kita bahas meeting ketiga ya teman-teman sekalian ya. Semoga ini sudah tampil di kalian semua. Jadi di hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan diri ya. Sebenarnya kita no need sih untuk apa ya, untuk dikasih penjelasan tentang pengembangan diri gitu kan. Karena kalian kan sekarang juga sudah terbentuk untuk kedewasaannya mungkin atau cara kalian untuk berpikir gitu sudah terbentuk. Tapi ini bisa jadi salah satu cara untuk kalian merubah hal-hal yang belum tepat gitu di diri kalian. Langsung aja kita ke arti dan tujuannya. Kenapa kita harus mengembangkan diri sih, Bu? Gitu. Kenapa? Karena pengembangan diri ini adalah suatu usaha yang sengaja dan harus consistently dilakukan gitu kan, terus-menerus tanpa henti agar kalian itu bisa menemukan daya potensi diri entah itu berwujud jasmani atau rohani agar terwujud secara baik dan optimal gitu sehingga nanti kalian bisa tahu gitu ya, apa sih yang ada dalam diri saya gitu. Kemudian usaha ini memang besar ya, perlu effort yang tinggi dari kalian karena kedudukannya itu ya diberikan untuk manusia yang secara personally dikasih kelebihan sama Tuhan untuk mempunyai akal dan budi. Jadi usaha pengembangan diri ini harus kalian selalu lakukan gitu. Nah, kemudian tujuan yang ingin dicapai dengan usaha pengembangan diri ini apa aja gitu. Yang pertama adalah realisasi optimal ke arah yang lebih baik dari daya potensi yang dimiliki oleh diri sendiri gitu kan. Sehingga membuat kalian dapat untuk membangun relasi yang semakin baik antara kalian sendiri ataupun dengan Tuhan. Alright. Lah, next di sini ada caranya nih. Caranya adalah yang pertama mengenal dan menerima diri dan saya percaya banget kalian udah tahu cara mengenal dan menerima diri karena kalian udah saya kasih tugas dan beberapa dari kalian sudah menyebutkan bagaimana kelemahan serta kelebihan gitu kan. Itu adalah one step closer kalian mengenal dan menerima diri. Yang kedua adalah memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan diri gitu kan. Kalau misalnya kalian udah ngerasa diri kalian itu gimana ya, nggak ada kemauan untuk berkembang gitu ya, kalian nge-stuck ya udah kalian nggak akan maju gitu. Jadi one thing that will close to you adalah kalian harus mau membuka willingness ya, kemauan di dalam diri kalian untuk bisa mengembangkan diri. Yang ketiga adalah memanfaatkan kemungkinan yang terbuka gitu kan. Every decision has a risk ya. Setiap keputusan itu pasti ada resiko gitu kan. Dan apabila kalian memanfaatkan keputusan atau kemungkinan yang akan kalian raih, ya pasti akan ada juga resiko yang diambil gitu. Mahatma Gandhi bilang bahwasanya kalau kalian melangkah, itu kalian akan ada dua jawaban, yakni kalian gagal ataupun kalian berhasil gitu. Tapi kalau kalian tidak melangkah ya jawabannya hanya satu, yaitu gagal. Maka dari itu kalian harus bisa untuk memanfaatkan peluang dan kemungkinan yang terbuka. Alright, setelah itu kalian harus belajar juga nih dari kesalahan agar pengembangan diri kalian tuh punya apa ya, punya stages-nya gitu kan, punya langkah-langkahnya yang harus diambil.
Next, hal-hal yang penting yang perlu dikembangkan sebagai bentuk konkret pengembangan diri ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah mental yang sehat. Pasti banget harus sehat mentalnya. Kalau misalnya kalian ngembangin diri tapi kalian ngerasa down gitu kayaknya nggak bisa juga. Jadi harus make sure kalau mental kalian itu sehat. Yang kedua adalah integriti diri. Nanti integriti diri ini akan saya jelasin ya. Terus yang ketiga adalah kemandirian, kekreatifan, dan keinovatifan kalian gitu. Jadi pengembangan diri ini memang harus berkaitan dengan cara kalian untuk selalu berpikir secara kreatif, inovatif dan juga mandiri gitu. Jadi jangan jangan suka apa ya, mengcopy paste sebuah tugas atau ngeklaim beberapa tugas yang milik orang lain menjadi diri sendiri gitu. Tapi kalian bisa memodifikasi ya apabila hal itu terjadi gitu. Ada memotivasi diri. Ini juga penting banget ya. Jadi pernah ada seorang mahasiswa yang bilang ke saya, Bu, saya tuh kayak nggak tahu gitu cara memotivasi diri. Kayaknya udah baca buku juga tetap aja saya nggak termotivasi ataupun saya melihat Mario Teguh gitu kan. Tapi ya gimana ya, yang namanya memotivasi diri itu adalah menemukan reason terbesar kalian untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Jadi harus ada reasonnya dulu, harus ada alasan terkuat dulu. Jadi alasan itu menjadikan kalian bisa menemukan motivasi diri. Oke, nah ini ada kekuatan dan ketahanan mental ya teman-teman ya. Jadi ada seorang peneliti nih, namanya Paul Gestalt. Susah banget ngomongnya. Itu dia membagi kekuatan dan ketahanan mental itu dalam 3 bagian, yaitu ada adversity quotient, ya. Kemudian ada quitters, campers, dan also climbers, ya. Dan yang ketiga adalah adversity response profile. Nah, adversity quotient ini adalah penentu utama untuk sukses. Nah, ini akan berkaitan dengan tugas kalian di Google Jamboard nih. Oke, kita langsung aja menuju ke adversity questions. Kita semua tahu bahwasanya kita punya IQ, EQ, SQ kan. Tapi mungkin yang EQ ini ya, AKI kalau misalnya di Indonesia. Jadi AKI ini atau EQ itu merupakan kecerdasan yang apa? Jadi kecerdasan yang mengatasi kesulitan. Jadi kalau misalnya kalian dalam suatu kesulitan, terus kalian bisa mencari solusi dari kesulitan itu, berarti kalian punya kecerdasan EQ. Alright. Nah, si Paul Gestalt ini ya pasti lama banget penelitian itu selama 19 tahun gitu kan untuk mengkaji 500 referensi dan menemukan kecerdasan yang mengubah hambatan menjadi peluang. Oke, saya ambil contoh ya. Jadi si Paul Gestalt ini mencontohkan ada 3 tipe orang dalam pendakian gitu. Yang pertama adalah quitter. Jadi orang-orang quitter itu adalah orang-orang yang mereka itu kalau misalnya mau manjat itu ya dia cuma bisa bertahan doang gitu ya. Bahkan mereka bakal putar balik gitu karena ngerasa kayak putus asa ngapain manjat, capek gitu kan, kayak nggak mau berkembang aja gitu. Terus ada orang yang camper, orang camper itu yang berkemah di tengah perjalanan di mana mereka tuh finally take a risk ya, mengambil resiko, terus mereka juga apa ya, kekurangannya itu cepat puas gitu loh. Jadi seharusnya walaupun mereka berkemah, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Beda hal dengan climber ya, tipe yang ketiga ini pendaki yang mencapai puncak. Biasanya orang-orang yang mau mencapai puncak ini kan menuntaskan pekerjaannya dengan baik dan maksimal gitu ya. Oke, jadi kalian termasuk apa nih? Quitter kah, camper kah, or climber? Nah, ini ada satu quotes yang saya suka. Winner never quits and quitter never wins. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang gampang menyerah itu tidak akan pernah menang. So take your time. Kalian silahkan habis ini menuju ke, wait, I will share to you. Kalian habis ini menuju ke Google Jamboard ya teman-teman ya. Di mana Google Jamboard ini nantinya akan membawa kalian ke tugas utama kita, yaitu mengisi EQ-nya kalian. Saya pengen tahu EQ-nya kelas ini tuh gimana sih gitu dengan cara ini dia. Here it is. Jadi di sini nanti saya akan kasih link ke kalian ya, teman-teman. Habis itu kalian klik linknya aja dan setelah itu kalian baca petunjuknya, yaitu saya pengen kalian menuliskan penentu utama untuk menuliskan solusi kalian. Ya, sorry. Penentu utama untuk sukses menurut Paul Gestalt adalah dengan memiliki EQ. EQ adalah kecerdasan untuk mengatasi kesulitan. Nah, sekarang saya pengen kalian menuliskan goals terbesar di hidup kalian dan tuliskan hambatan serta cara kalian atau solusi kalian untuk melewati setiap hambatan yang kamu alami. Caranya gimana sih, Bu? Yang pertama adalah kalian klik sticky note di sini. Kalian tulis nama kalian, misalnya Bella Fauzi atau jangan-jangan Bella
Cynthia ya. Terus tulis NIM-nya ya. Di sini kalian menuliskan goals terbesar kalian tuh apa? Misalnya kalau saya tuh pengen banget bisa kuliah. Goals terbesarku adalah kuliah S3 di luar negeri gitu kan. Terus ada beberapa hal ya yang mungkin akan mengalami hambatan dalam pencapaian S3 ini, yaitu beberapa hambatan seperti tes GRE, kemudian dokumen dan berkas yang harus dipersiapkan, serta kalau S3 keluar itu pasti butuh biaya ya, biaya yang besar gitu kan. Jadi cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mempersiapkan segala dokumen, kemudian membuat list to do di setiap detail kegiatan dan membuat target serta mencari beasiswa. Oke. Jadi jangan klik enter sebelum kalian selesai menulis kalimatnya. Setelah kalian selesai menulis kalimatnya, sudah menuliskan goals-nya, kemudian caranya dan juga hambatannya gitu kan, klik simpan. Apabila itu benar ya teman-teman, nanti akan keluar di sini. Silahkan nanti disesuaikan aja. Di sini ada 22 ya. Kayaknya cukup, nanti tetap akan saya baca ya. Kalau misalnya nggak cukup, digeser-geser aja di sini. Terus kalian bisa ganti warna, misalnya biru, pink, atau hijau. Terus klik simpan. Alright. Kayak gitu sangat cipiliti sekali. Silahkan habis ini kalian bisa menuju ke Google Jamboard ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita udah tahu kecerdasan tadi yang dibahas oleh Paul Gestalt itu. Nah, terkait dengan integriti diri ya, integritas diri ini merupakan salah satu cara kalian untuk meningkatkan kemampuan yang berkala gitu ya. Nah, tapi di sini peningkatan integritas selama 1 minggu yang diberikan di materi ini tidak saya berikan ke tugas gitu, karena bagi saya, karena kalian sudah bekerja ya, terus kalian juga pasti udah punya cara sendiri. Menurut saya dalam 1 minggu kegiatan kalian akan lakukan ya kuliah, kerja, pulang, ngerjain tugas gitu kan. Nah terkait ini saya tidak memberikan kepada kalian ya teman-teman, lalu saya ganti dengan my best. Bu, banyak banget ya agendanya. Iya, nggak apa-apa ya. Memang untuk di pertemuan ketiga ini pengembangan diri itu harus sedetail mungkin gitu agar kalian tahu caranya. Di sini saya udah merangkum ya, ada beberapa cara untuk mengembangkan potensi diri. Yaitu yang pertama adalah niat yakin, menerima kritikan, berpikir positif, berteman dengan siapa aja, namun bergaul dengan orang yang berintegritas, senantiasa optimis, mampu memotivasi diri, menerima kekurangan. Oke, dan setelah itu saya pengen kalian, sorry, dan setelah itu saya pengen kalian menjelaskan siapa diri kamu, untuk apa kamu hidup, apa impian kamu, apa kekuranganmu dan bagaimana merubahnya, apa kelebihanmu dan bagaimana memanfaatkannya, apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa kebaikan dan kesalahan yang kamu lakukan hari ini, belajar apa hari ini, bertemu siapa hari ini, dan apa hikmah yang kamu dapat dari dia. Dari dia tuh berarti seseorang yang kamu temui hari ini. Dan yang terakhir adalah apa rencana kamu besok gitu. Kenapa saya sesingkat ini nulisnya? Karena memang untuk mengubah integritas diri dari hari ini ke hari esok agar lebih baik itu ya dimulai dari merubah dari hari kemarin gitu agar kita one step closer lebih baik gitu ya. Jadi nggak perlu 1 minggu juga untuk plannya. Saya pengen cuman untuk hari ini aja. Jadi kalian bisa langsung tuliskan di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan materi pengembangan diri ini ada 81 slide ya, teman-teman ya. Jadi silakan kalian bereksplorasi diri dan membacanya. Terus di sini ada ini Miss tentang self assessment ya. Ini nggak usah dikerjain ya teman-teman karena ini berlaku di kelas ya. Karena kelas kita masih online jadi menurut saya ini belum bisa kita terapkan di sini. Jadi ini di skip aja. Lalu kalian bisa langsung aja membaca ya tentang pengembangan diri yang bisa kalian lakukan agar lebih efektif. Ini kayak
Misalnya nih ya, saya kasih contoh di slide yang ini ya. Kenapa sih kita harus mengembangkan knowledge, skill, dan juga desire? Ternyata knowledge, skill, dan juga desire ini akan membentuk habit nih teman-teman. Jadi knowledge itu kan kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita punya reason kenapa kita melakukan hal tersebut. Itu akan menjadi sebuah pengetahuan kita. Lalu skill ini berkaitan dengan bagaimana cara kita akan deals dengan hal-hal yang akan kita lakukan gitu kan. Caranya kita tuh kayak mana gitu kan. Lalu desire itu terkait dengan keinginan apa yang ingin kita lakukan. Dan ketiga ini, knowledge, skill, dan juga desire, apabila digabungkan itu akan menjadi sebuah habit yang akan kita kerjakan di setiap harinya. Gitu. Jadi habit ini harapannya bisa menjadi peluang kalian untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Jadi kebiasaan baik itu harus dilandasi 3, yaitu knowledge, skill, dan juga desire. Alright, ini banyak banget ya teman-teman, sampai 81 skill ya. Habit yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah be proactive. Di sini juga sudah ada penjelasannya. Seperti kalian selalu aktif ya, terus sadar diri dan melakukan hal-hal yang lebih baik seperti mencari solusi dalam setiap permasalahan, kemudian kalian bertanggung jawab ya. Terus yang kedua adalah habit begin with the end in the mind. Nah, gimana sih caranya gitu? Kalian bisa baca sendiri di sini ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan 2 kali itu ada 2 hal, yaitu imajinasi dan juga suara hati ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kamu menjalankan hidup di kebiasaan yang kedua ini, punya arah, terus merencanakan setiap kegiatan, memelihara fokus jangka panjang, dan memberi arah pada kelompok kerja. Ini menggali misi pribadi udah saya rangkum di ruang diskusi. Jadi ya ambil yang enak aja lah ya. Terus ini habit yang ketiga ada put first things first, artinya ambil yang pertama, benda pertama gitu. Gimana sih Miss ini caranya? Silakan kalian baca aja di sini ya teman-teman ya. Ini ada 4 ya. Ada 4 untuk menghadapi setiap permasalahan. Yang pertama adalah kita harus krisis, harus berencana ya. Kemudian kita memilah apabila ada hal-hal yang tidak penting gitu kan. Dan kita juga harus tahu apabila orang-orang yang suka mengulur waktu itu juga termasuk orang yang tipe-tipe yang meremehkan sebuah pekerjaan. Jadi di sini kalian akan tahu ya, put first things first. Ini dia, fokus pada hal atau prioritas disiplin, menghindari krisis, mendelegasikan tugas, mengkoordinasikan usaha pelaksanaan tugas. Sampai akhirnya ada 7 ya teman-teman ya. Nih ya. Silakan bisa kalian baca sendiri ya. Ini ada think win or win, berpikir sebagai pemenang. Terus ada lagi seek first to understand and to be understood. Mencari untuk mengerti kemudian dimengerti. Dan habit yang ke-6 itu ada synergize ya, bersinergi. Jadi harus imbang antara satu hal dengan yang lainnya. Terus yang terakhir, ini ada kebiasaan sharpen the show ya, harus bisa menajamkan tujuan gitu. Apa aja sih menajamkan tujuan yang diasah? Itu ada 4, ada physical, mental, social, dan spiritual. Sampai akhirnya kalian akan menemukan soal tugas ya, di mana soal tugas ini sudah saya kasih di tugas pertemuan ketiga. Jadi silakan habis ini kalian cek di situ. Dan itu aja yang akan kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Kalian semangat melakukan tugas ini, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyain aja ke ruang grup WA. Alright, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.